Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, sebelum kita ke mulai pembelajaran selanjutnya, kita review sebentar di pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih perubahan benda dari wujud padat menjadi cair atau disebutnya mencair. Mencair dapat diakibatkan prosesnya pembakaran dan pemanasan. Jadi proses mencair itu atau perubahan mencair itu terjadi akibat dari pembakaran atau pemanasan. Nah, pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan sehingga benda padat meleleh menjadi cair. Ada juga satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku seperti centimeter, kilometer, kilogram, dan lain sebagainya. Kalau satuan tidak baku seperti jengkal, sendok, tangan, atau langkah kaki. Lalu ada juga konversi pengukuran berat atau gram dari kilogram menjadi gram, atau gram menjadi sentigram, atau gram menjadi kilogram. Karya lukis ini dibuat dengan melelehkan krayon hingga mencair. Krayon-krayon itu dilelehkan dengan menggunakan pengering rambut atau hair dryer. Lelehan krayon yang mencair mengalir pada kertas gambar menghasilkan perpaduan atau komposisi warna yang indah. Nah, ini dia pembahasan pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pembelajaran selanjutnya. Saat berlatih bola, Aldo menendang bola dengan bersemangat. Namun karena tidak berhati-hati, Aldo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kaki Aldo terkilir sehingga Aldo tidak dapat berjalan. Adit dan Putra memapah Aldo ke ruang UKS. Di ruang UKS, Aldo dibaringkan di tempat tidur. Ibu guru melakukan P3K. Memar pada kaki Aldo dikompres dengan es batu. Es batu dapat mengurangi rasa sakit pada kaki Aldo. Apa singkatan dari P3K itu? Nah, kita membahas tentang P3K dan UKS. Kira-kira kalian tahu nggak ya P3K itu apa? Nah iya, singkatan P3K itu dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, untuk apa P3K diberikan kepada penderita? Untuk pertolongan pertama supaya tidak ada sakit berkelanjutan. Bagaimana bila sakit yang dialami penderita bertambah berat? Kita bisa langsung bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat di lingkungan sekitar, supaya si penderita itu mendapatkan perawatan yang lengkap. Saat di ruang UKS, ibu guru merawat Aldo. Selain mengajar, ibu guru juga pandai melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain guru, terdapat anggota yang lain di sekolah. Setiap anggota di lingkungan sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Masing-masing anggota menjalankan peran tersebut dengan baik. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematiknya halaman 98, bagian Ayo Berlatih. Kamu amati tabel tersebut, coba kamu lengkapi tabel tersebut dengan yang diisi peran dari masing-masing anggota warga sekolah. Contohnya seperti ini. Ada kedudukan warga sekolah, misalnya kepala sekolah. Perannya apa tuh kepala sekolah? Memimpin seluruh kegiatan di sekolah. Nah, kalau misalnya kedudukan kepala sekolah, kalau di sekolah itu nama warga sekolahnya apa? Ya, dia tetap kepala sekolah walaupun memang kedudukannya itu warga sekolah. Coba kalian teruskan, misalnya kedudukannya itu menjadi guru. Nah, perannya guru itu apa? Nama warga sekolahnya apa?
kalau misalnya ada contoh lagi, misalnya kalian sebagai siswa, kedudukan kalian sebagai siswa, lalu peran kalian sebagai siswa itu apa? Nah, nama warga sekolahnya itu apa kalau kalian sebagai kedudukannya sebagai siswa gitu. Coba dilengkapi di tabel yang halaman 98-nya. Setiap anggota warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Semua harus saling bekerja sama, menghargai, dan menghormati agar kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sikap saling menghargai dan bekerja sama, maka akan timbul kekacauan. Terhadap tugas dan peran yang kita peroleh, kita berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan peran. Bersikap tidak peduli terhadap peran kita merupakan sikap tidak terpuji. Nah, ini ada contoh beberapa sikap terpuji yang tepat dalam perannya masing-masing. Misalnya ada peran murid. Perannya itu belajar dan mematuhi peraturan. Berarti dia sikap terpuji. Dia sebagai murid dan sikap terpujinya dia belajar dan mematuhi peraturan. Lalu ada juga peran anggota kelompok belajar. Nah, peran anggota kelompok belajar ditentukan berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Jadi sikap terpujinya itu dia melaksanakan pembagian tugasnya yang sudah dilaksanakan secara bersama. Membeku dan mencair. Nah, kita simak yuk penjelasan dan perubahan wujud bendanya. Ketika melakukan usaha P3K, ibu guru memberikan kompres es batu pada memar kaki Aldo. Es batu adalah wujud air dalam bentuk padat. Air yang berwujud cair akan membeku menjadi padat jika mengalami pendinginan. Pendinginan merupakan proses penurunan suhu benda yang diakibatkan suhu lingkungan yang lebih rendah. Perubahan benda akibat pendinginan merupakan kebalikan dari pemanasan. Pada pemanasan, beberapa jenis benda padat akan mengalami peristiwa mencair atau meleleh menjadi cair. Sebaliknya, pada pendinginan, beberapa benda cair akan mengalami peristiwa membeku menjadi padat. Dari penjelasan tersebut, ada perubahan wujud bendanya, yaitu mencair dan membeku. Nah, kalau membeku itu perubahan benda dari cair menjadi padat. Contohnya seperti agar-agar, es krim, es batu. Lalu mencair. Mencair ini kebalikannya dari membeku. Dia perubahan benda dari wujud padat menjadi cair. Contohnya itu mentega, es krim, es batu. Nah, jadi kalau misalnya dia kebalikannya, membeku itu kebalikan dari mencair. Yang membeku cair ke padat, kalau mencair itu dari padat ke cair. Nah, sekarang kita belajar penguapan. Ayo kalian coba buka bukunya halaman 103 bagian Ayo Belajar. Sekarang ayo coba buka bukunya. Saat ibu memasak air, tampak asap putih keluar dari air yang mendidih. Asap putih itu merupakan uap air yang terbentuk akibat air yang mengalami pemanasan. Saat menguap, benda cair mengalami perubahan menjadi benda gas. Perubahan air menjadi uap air hanya bersifat sementara, karena uap air dapat kembali menjadi air. Berbeda dengan air, alkohol yang dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Alkohol adalah cairan pembunuh kuman. Alkohol banyak dipakai untuk mencuci alat-alat kedokteran. Saat dipanaskan, alkohol akan menguap, habis menjadi benda gas. Benda gas yang dihasilkan dari pemanasan alkohol tidak dapat kembali menjadi alkohol. Nah, ini dia perbedaan dari air dan alkohol, walaupun dia sama-sama benda cair. Apa yang menyebabkan air menjadi menguap? Air mengalami pemanasan. Berwujud apakah uap air yang terbentuk saat air mendidih? Wujudnya itu bentuknya gas. Bagaimana sifat perubahan pada penguapan air saat air mendidih? Jika air, dia bersifatnya sementara karena uap air dapat kembali menjadi air.
Apa yang terjadi jika alkohol dipanaskan? Akan mengalami perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Nah, bagaimana sifat perubahan pada penguapan alkohol? Bersifatnya tetap karena uap air tidak dapat kembali menjadi alkohol. Nah, sekarang kamu lakukan proses penguapan pada halaman 104 dan 105 di buku tematik terpadu kamu dan kerjakan ayo diskusi setelah melakukan percobaan penguapan. Ayo kita berhitung, kalian tentu masih ingat bukan 1 kg sama dengan 1000 gram. Seorang ibu mengantarkan pakaian untuk dicuci penatu. Pakaian-pakaian itu ditimbang dengan timbangan meja. Hasil penimbangan diperoleh angka 3 kg 300 gram. Berapa gram massa pakaian yang ditimbang? Penyelesaiannya, kita tulis dulu nih 1 kg sama dengan 1000 gram. Lalu kita tulis 3 kg 300 gram sama dengan 3000 gram ditambah 300 gram. 3 kilogramnya kita konversi menjadi gram. Maka kita langsung jumlahkan aja menjadi 3300 gram. Setelah dicuci dan disetrika, pakaian ditimbang kembali. Dari hasil penimbangan diperoleh massa 2950 gram. Berapa kilogram massa pakaian yang ditimbang? Kita tulis juga 2950 gram sama dengan 2000 gram ditambah 950 gram. Lalu kita ubah gram menjadi kilogram. Akan mendapat 2 kg 950 gram. Nah, kamu sudah mempelajari pengukuran berat bukan? Sekarang kamu bisa latihan di buku tematik terpadu halaman 107 bagian Ayo Berlatih. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam Ibu menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semangat anak-anak kelas 3B yang Ibu sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.